Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Apa itu ayat-ayat Makkiyah dan apa itu ayat-ayat Madaniyah? Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi di sini ayat Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Yang menjadi patokan di sini adalah sebelum dan sesudah hijrah. Adapun ketika ada ayat yang turun di Mekah tetapi penurunannya setelah hijrah, itu termasuk dalam kategori ayat-ayat Madaniyah. Karena yang menjadi patokan adalah sebelum dan sesudah hijrah. Selanjutnya adalah apa perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah ini? Ataupun apa ciri-ciri dari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini? Untuk yang pertama adalah ayat-ayat Makkiyah. Apa ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah? Yang pertama, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi seluruh ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ini termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ciri yang kedua adalah ayat yang berlafazkan ya ayuhan nas. Ini termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ciri yang ketiga adalah bentuk dari ayat Makkiyah ini yakni menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah, menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari akhir, bentuk akhwal hari kiamat, pondasi-pondasi keimanan, pondasi-pondasi ketauhidan kepada Allah. Ini termasuk dalam ciri ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat sajadah termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah. Apa itu ayat-ayat sajadah? Ayat-ayat sajadah adalah ayat yang kalau kita membaca atau kalau kita mendengarnya, kita disunnahkan untuk sujud. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah ayat yang berlafazkan kalla. Contohnya, kalla saufa ta'lamun, kalla la yumbazanna fil hutamah. Jadi ayat-ayat yang berlafazkan kalla itu termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat Makkiyah ini menjelaskan tentang kisah-kisah Rasul, menjelaskan tentang kisah umat terdahulu. Jadi setiap ayat yang menceritakan tentang kisah umat terdahulu ini termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Kecuali surah Al-Baqarah, dia termasuk dalam kategori ayat Makkiyah atau surah Makkiyah, Madaniyah maksudnya. Kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat yang didahului dengan lafaz alif lam mim, alif lam ra, ha mim. Ini termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Kecuali surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah termasuk dalam kategori ayat Madaniyah. Adapun untuk surah Ar-Ra'd ini masih menjadi perdebatan antara para ulama. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat Makkiyah ini ayatnya pendek-pendek. Itulah ciri dari surah atau ayat Makkiyah. Kemudian untuk ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah adalah yang pertama itu ayat-ayat Madaniyah itu ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian selanjutnya ciri yang kedua adalah ayat yang berlafazkan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini sudah bukan lagi ya ayyuhan nas, sudah bukan lagi umum, tetapi sudah menjadi lebih spesifik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ditujukan kepada orang-orang beriman, yakni
orang muslim, bukan lagi para manusia. Jadi ayat-ayat yang seperti itu termasuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat madaniyah ini bercerita tentang keadaan-keadaan kaum munafik, keadaan-keadaan kaum munafikun, hasrat mereka atau keinginan-keinginan mereka. Jadi ayat-ayat yang menceritakan tentang keadaan kaum munafikun ini termasuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat madaniyah ini bercerita tentang para ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Di sini jadi ayat-ayat yang menceritakan tentang ahlul kitab ini atau yang berdebat dengan para ahlul kitab di sini termasuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Kemudian ciri yang selanjutnya, ayat-ayat madaniyah ini berisi tentang penjelasan ibadah fardu, hubungan muamalah, hudud. Hudud yaitu sanksi atau pidana dalam Islam. Berisi tentang sistem kekeluargaan, sistem kenegaraan, waris, dan lain sebagainya. Jadi ayat-ayat yang bercerita tentang ibadah fardu, muamalah ini termasuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ayat-ayat madaniyah ini ayatnya panjang-panjang. Kalau Makkiyah dia pendek-pendek, sedangkan madaniyah ini panjang-panjang. Jadi itulah perbedaan antara Makkiyah dan madaniyah. Adapun selanjutnya, apa fungsi dari kita untuk atau apa manfaat kita dengan mengetahui Makkiyah dan madaniyah ini? Adapun yang pertama adalah untuk membantu pemahaman para ulama di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi dengan memahami Makkiyah dan madaniyah ini, para ulama akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ketika sudah menjadi jelas, maka nanti akan ada kaitannya dengan asbabun nuzul, waktu turunnya. Dan kemudian ketika menyangkut waktu turunnya, maka nanti akan berkaitan pula dengan di mana tempat turunnya. Kemudian selanjutnya untuk membantu metode dakwah. Sudah jelas pada fase Makkiyah dan pada fase madaniyah, Rasul menggunakan metode yang berbeda dalam dakwah. Di Mekah, Rasul metode apa yang digunakan ketika menghadapi orang-orang yang belum mengenal Allah dan belum mengenal Islam. Kemudian selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah untuk membantu kita di dalam mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan Nabi. Berapa tahun Rasul di Mekah, berapa tahun Rasul di Madinah, maka nanti ketika kita mempelajari Makkiyah dan madaniyah ini, semuanya akan menjadi jelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.